dan mulai berpikir bahwa di dunia ini nggak ada panggungnya gitu. Maksudnya kalau laki-laki mikir, wah ini adalah panggung untuk kita berkuasa, untuk kita show power. Halo, aku Ratu Felicia. Di film Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, aku berperan menjadi Jelita. Halo, nama saya Ananda Badudu. Saya penulis lagu Bangun Bajingan OST untuk Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Halo, nama gue Dika Dharma. Sekarang gue freelancer industri kreatif. Halo, nama aku Rowena Deska Gita, umur 20 sekian tahun, pekerjaan sebagai Customer Success Manager di salah satu startup. Halo, nama gue Adin. Gue adalah seorang content developer di salah satu advertising agency di Jakarta. Apa yang kamu pahami tentang toxic masculinity? Gue gak tahu cara ngejelasin ya, tapi yang pasti gue tumbuh dewasa di keluarga yang sangat toxic masculinity. Gue dibesarkan oleh orang tua yang sangat, mungkin sekarang kalau lu pikir-pikir itu sangat toxic masculinity gitu. Bokap gue adalah anak ketiga dari 5 bersaudara yang 4-nya cowok. Sepupunya ada 15 cowok semua mungkin, dan dari kecil tuh kayak gue tuh selalu belajar bahwa anak cowok tuh harus keras gitu, harus tough. Termasuk dalam gender stereotyping nggak sih, dimana kayak cowok tuh dituntut untuk menjadi cowok yang seharusnya di stereotip masyarakat. Menurut aku sih awalnya kita harus definisiin dulu ya. Yang pertama itu adalah masculinity. Kalau menurut aku sih masculinity itu tentang apa sih konsep-konsep, kaidah-kaidah mengenai bagaimana budaya atau lingkungan sekitar itu melihat seseorang itu memiliki trait-trait yang kejantanan, atau itu kayaknya terkait dengan peran-peran orang sebagai laki-laki. Itu menurut aku sih ya netral aja. Nah, itu menjadi toxic di sini, menjadi racun kalau itu bersifat kaku. Nah, kakunya tuh kayak gimana? Yang aku pahami itu adalah bahwa ada harapan-harapan tentang bagaimana seorang laki-laki itu harus bersikap di lingkungan yang itu justru membahayakan. Jika memiliki kesempatan, apakah kamu ingin balas dendam? Ingin. Tapi balas dendamnya bukan berarti ini ya, apa kayak melakukan kekerasan gitu, karena aku pikir kekerasan bukan tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Maksudnya kalau orang sampai dendam itu kan berarti udah terinjak-injak gitu harga dirinya mungkin, dan pasti semua orang perlu stand up gitu ya kalau misalnya harga dirinya diinjak-injak gitu. Jadi ingin pasti. Enggak ya, kayak yang udah lalu biarlah berlalu aja. Kadang-kadang terlalu fokus ke, kayak kalau kata temen gue pernah bilang, kalau lo banyakan ngeliat spion, lo bakal nabrak yang di depan. Nah itu aja kalau buat gue, kayak lebih baik fokus ke hal yang ada di depan lo daripada yang di belakang. Menurutmu, kenapa kita seringkali merasa bertanggung jawab terhadap trauma orang lain? Karena kita makhluk hidup, kita manusia, kita punya rasa kemanusiaan, kita punya emosi, dan kita juga punya rasa empati terhadap makhluk lain, terhadap manusia lain. Tanggung jawab kita sih, cuman kayak mungkin tipe tanggung jawabnya beda-beda kali ya kalau gue boleh define. Kayak kalau gue yang menyebabkan trauma gitu, mungkin andil gue dalam gue bertanggung jawab sama perasaan orang itu, sama trauma orang itu lebih besar gitu. Oke, lanjut. Bagaimana jika sebenarnya tanpa disadari kamu juga merupakan pelaku toxic masculinity? Mungkin iya, bisa jadi, karena ya pada dasarnya kayak nilai-nilai tentang maskulinitas, femininitas itu
ya itu kita pelajari dari kecil dan kita nggak tahu gitu loh. Maksudnya itu sudah ditanamkan sejak kita kecil, jadi ya kita nggak tahu mungkin itu benar atau salah, ya udah ada aja sama kita. Mungkin kecewa kali ya sama diri sendiri dan malu, merasa bersalah juga ke victim kalau misalnya tanpa sengaja gue kayak ngomong gitu something yang bikin merasa dia apa ya down or merasa kayak gue stereotip dia atau menuntut dia gitu. Toxic masculinity itu kan adanya karena ada pendapat sekelompok orang yang akhirnya menyalahkan perilaku seseorang gitu. Atau perilaku sebuah grup yang mungkin jadinya kayak lu kurang ini, lu kurang itu, lu harusnya gini, lu harusnya gitu. Gue sejujurnya kalau memang gue menyadari gue melakukan hal itu, gue sih cenderung minta tolong diingetin ya. Karena menurut gue apapun labelnya, you don't get to judge people anyway gitu loh. Jadi buat gue sih mungkin itu kalau gue tanpa disadari melakukan hal ini, ya mudah-mudahan orang di sekitar gue mau ngingetin gue untuk tidak melakukan hal itu. Kayak lagi ujian. Apa definisi dendam versi kamu? Dendam adalah suatu bentuk rasa amarah yang tertahan, dan kalau ada kesempatan mau dikeluarin ya dikeluarin. Kalau ditahan terus ya jadi dendam terus. Definisi adil versi kamu, wow ini sulit sekali. Dari kemarin mikirin juga belum tahu jawabnya. Definisi adil, kalau lihat kamus tuh adil kayak tidak berat sebelah gitu kan, atau tidak berpihak, tapi sebenarnya tidak sesederhana itu ya definisi adil, karena misalnya semata-mata tidak berat sebelah tuh bisa jadi kita kayak dalam hal-hal tertentu kita malah jadi bersikap netral, dan dalam hal-hal tertentu kalau kita bersikap netral tuh justru kita mendukung si opresor gitu ya, mendukung penindas gitu. Jadi untuk mendefinisikan adil kita harus pertama-tama mencari pijakan, yaitu nilai-nilai gitu ya. Jadi nilai-nilai itulah yang kita percaya dan kita pakai untuk mengukur apakah suatu tindakan itu udah adil atau belum. Apa definisi trauma bagi kamu? Luka batin sih, kayak satu kejadian yang membekas banget sama lo atau membatin mungkin ya, sampai akhirnya menimbulkan pikiran berulang, sampai akhirnya kayak kadang-kadang ada beberapa hal di sekitar lo yang bikin lo keinget sama kejadian itu. The pain, man. Trauma adalah sesuatu yang mungkin membuat lo yang meninggalkan efek membekas di dalam diri lo gitu. Trauma itu buat aku adalah suatu kejadian ekstrim yang pernah terjadi yang memberikan respon luar biasa dari aku. Menurut aku trauma itu sih. Bagaimana perasaanmu ketika ada orang yang menganggap kamu lemah dan tidak berdaya? Kalau misalnya orang itu nganggap saya lemah dan nggak berdaya, nggak apa-apa, karena saya juga nggak peduli ya dengan pendapat dia. Tapi kalau dia memperlakukan saya semena-mena karena dia melihat saya sebagai orang yang lemah dan tidak berdaya, saya ngerasa saya harus membantahnya gitu. Dan membantahnya itu bisa lewat perkataan, bisa juga lewat tindakan, bergantung situasi dan kondisi. Karena apa? Karena saya pikir semua orang di dunia ini juga tidak pantas ya direndahkan dengan dianggap lemah dan tidak berdaya gitu. Adakah hal yang sangat memalukan di dunia ini sehingga laki-laki tidak boleh melakukannya? Menurut aku sih nggak ada ya. Menurut aku bebas soalnya. Bagaimana tanggapanmu tentang pertanyaan ini? Toxic masculinity adalah hal yang wajar dan tidak menimbulkan trauma sama sekali.
sebenarnya masuk akal menurut gue. To some extent masculinity itu adalah trait yang dimiliki seseorang. Tapi baik lagi seperti tadi yang gue bilang, kultur menghakimi sekelompok orang hanya karena mereka tidak mengamini sistem tertentu itu tidak baik. Enggak, jelas-jelas enggak, karena ya toxic masculinity itu mungkin lumrah karena sudah biasa terjadi di sekitar kita, tapi itu bukan hal yang wajar atau hal yang perlu diwajarkan, dan itu menimbulkan trauma justru. Gak setuju sama sekali sih gue, karena gimana ya, kayak maksudnya hal itu tuh ada, dan gue percaya kayak apapun yang dirasain sama orang gitu, reaksi terhadap sesuatu tuh semuanya valid. Apa sifat yang laki-laki banget yang ada di dalam dirimu yang ingin kamu jaga? Enggak ya, karena pada dasarnya tuh ya mungkin kita tumbuh besar secara tidak sadar dicekoki dengan ajaran-ajaran bahwa laki-laki itu harus kayak gini. Cuman dengan seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kehidupan gitu, kita mendapatkan pelajaran gitu kan. Jadi ketika saya punya keluarga sendiri, saya ingin menerapkan nilai-nilai yang saya pelajari itu dalam kehidupan sendiri gitu. Dan saya pikir yang paling baik adalah dengan secara sadar coba mengkritisi itu si sifat laki-laki itu dan belajar menanggalkannya aja gitu. Kalau buat gue hal yang laki banget sih, gue orangnya cukup, ya mungkin kayak nggak tahu, lo bisa bilang jawaban gue toxic masculinity gitu. Tapi gue orangnya sangat righteous, kayak yang harus lo pursue dalam hidup adalah kebenaran dan kejujuran aja buat gue, dan itu benar-benar gue uphold dalam hidup gue. Apa solusi yang tepat dalam mengatasi problem toxic masculinity versi kamu? Biasanya aku bantah lagi aja sih. Kayak kalau misalnya ada teman-teman aku yang cowok gitu, dan mereka yang kayak, gue laki men, ya gue nggak bisa nunjukin kayak gini, gue nggak boleh kalah, gue harus mimpin di depan gitu, gue nggak mau tunduk sama perempuan or something like that. Ya gue bantah lagi aja sih, kayak oke, kenapa lo mikir kayak gitu? Emang kenapa kalau lo laki? Emang kalau perempuan kenapa? Kenapa perempuan itu menurut lo harus derajatnya di bawah laki-laki? Atau kenapa perempuan harus menunduk sama laki-laki? Kenapa laki-laki harus di depan, ya kenapa gitu loh. Biasanya sih gue akan ngebantah itu, kayak ngebantah ya kenapa. Karena pada akhirnya apa sih konsep maskulinitas itu? Kalau emang ya laki-laki itu tough, masa iya sih cuma gara-gara hal-hal kecil mereka gampang merasa terancam? Apa solusi yang tepat dalam mengatasi problem toxic masculinity menurut gue adalah mulai menghargai orang aja gitu, jaga batasan pendapat lu, mulai memikirkan kayak, duh susah juga ya, just start being nice man. Menurut gue itu aja sih, karena apapun alasannya menyakiti orang tidak baik. Kalau menurut gue solusi pertama adalah pertama, lo harus mengakui dulu kalau toxic masculinity itu ada. Kedua, ya karena lo udah tahu gitu hal itu ada, lo sedikit banyak harusnya lo coba pelajarin sih supaya lo bisa lebih aware sama perlakuan lo, supaya lo nggak melakukan hal itu. Itu sih. Jika toxic masculinity adalah masalah yang perlu diselesaikan, bagaimana cara yang ideal untuk menyelesaikannya? Dengan berhenti berpikir bahwa laki-laki adalah gender yang paling penting di dunia ini gitu ya, karena tidak seperti itu.
dan mulai berpikir bahwa di dunia ini nggak ada panggungnya gitu. Maksudnya kalau laki-laki mikir wah ini adalah panggung untuk kita berkuasa, untuk kita show power, yang ada adalah ya kita yang hidup di dunia ini bersama-sama, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, entah itu cisgender, entah itu gender A, B, C, terserah. Semuanya punya ruang yang sama, punya derajat yang setara, dan kolaborasi di antara mereka-mereka inilah, kita-kita inilah yang menjadikan dunia jadi lebih baik gitu. Jadi itu sih. Bagaimana kamu memaknai karaktermu di dalam film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas? Si Jelita ini menurut aku karakter yang unik karena dia bukan manusia, tapi juga bukan hantu. Jadi apakah Jelita itu adalah bentuk suatu dendam sendiri? Apakah Jelita itu suatu bentuk dari rindu? Nah, makanya kita nonton aja biar tahu. Jika kau ingin berkelahi denganku, katakan saja kapan dan di mana. Kau tidak pernah tahu sesulit apa mengalahkan si Macan. Aku tak takut melawan si Macan. Kalau dia datang dan mengajarmu, itu hal yang wajar. Tugasmu hanya melenyapkan dia tanpa jejak. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Subscribe juga kanal kami dan nyalakan notifikasinya untuk tahu video terbaru dari Menjadi Manusia.